Oh, lagunya masih main nih ya? Ya. Kita ini Nah, pemirsa, kita menyambut kedatangan dari Putri Indonesia 2025, Firsta Athiasvia yang sudah mendapatkan mahkota sebagai Miss Supranational Asia and Oceania 2025. Saya undang kembali Via di sini. Halo Via, apa kabar? Halo, baik. Kabar baik, masih jet lag nggak sih? Iya, jujur iya. Jadi ya, mau kasih tahu dulu ke pemirsa bahwasanya Via ini adalah Putri Indonesia 2025 dengan persembahan yang persiapan hanya 3 minggu ya? Iya, itu ya? kurang lebih 3 minggu. Itu langsung mewakili Indonesia di ajang prestisius, ajang internasional yaitu Miss Supranational 2025. Betul. Jadi ini baru kembali ke Indonesia kapan Via? Baru kemarin. Baru kemarin ya? Lusa. Kemarin lusa ya. Kemarin lusa. Jadi baru banget nih ya. Dan sekarang lihat dong, look at her. Di kepalanya udah ada mahkota ini Miss Supranational Asia and Oceania 2025. Ya, betul. Yes, tapi Firsta gak sendirian. Kalau ada Miss-nya, ada Misternya juga kita mau undang di sini buat bareng-bareng sama kita untuk gabung sama kita di sini. Ada Afif di sini. Afif, boleh gabung sama kita di sini, Afif? Nah, ini dia nih. Pasti cewek-cewek pagi-pagi matanya langsung pada seger ya ngeliat ini. Halo, Afif, apa kabar, Afif? Apa kabar? Baik banget. Jadi inilah pemirsa Miss dan juga Mister Supranational Indonesia yang mewakili Indonesia di ajang prestisius. Kalau gitu kita mungkin bergeser aja, kita boleh ngobrol-ngobrol di sofa? Boleh. Boleh? Firsa boleh duduk di sini, Afif boleh duduk di sebelah sana. Makasih ya. Selamat datang di Selamat Pagi Indonesia Metro TV, rekan-rekan, dan terima kasih telah membawa nama Indonesia dengan harum. Mungkin pertama saya mau ke Firsta dulu deh. Oke, boleh. Firsta, gimana setelah mendapatkan mahkota, setelah masuk top 24 ya? Iya, top 24. Gimana, apakah itu udah sesuai dengan ekspektasi kamu dan kerja keras kamu selama 3 minggu persiapan ke Miss Supranational? Of course, pastinya. Jadi memang kemarin karena kita termasuk singkat ya, persiapannya cuma kurang lebih 3 minggu. Terus di sana emang udah melakukan yang terbaik dan memang sebenarnya untuk ke Miss Supranational pasti kita ada target ya. Yeah. Tapi apapun yang terjadi di sana itu udah alhamdulillah banget, sudah bersyukur banget. Dan yang terpenting adalah ketika di sana sudah bisa merepresentasikan wanita Indonesia dan mengenalkan this is me, this is Via, this is Indonesia. Wah, keren banget, luar biasa. Jadi emang yang diperkenalkan adalah tidak hanya Firsa as a person, tapi kamu tuh bawa kebudayaan Indonesia dalam Ya, diri kamu bener. di sana ya. Kalau Afif sendiri, Afif, gimana Afif? Kemarin persiapan ke Mister Supranational itu berapa lama dan top 10 ya kemarin ya? Top 10, Sesuai alhamdulillah. ekspektasi nggak? Sesuai ekspektasi karena target pasti ada ya. Ya. Cuman rezeki itu semua udah ada yang atur sebenarnya. Jadi kayak kita Exactly. usaha aja maksimal sama karantina di sana. Kalau kebetulan karantinanya kemarin 2 minggu, persiapannya lumayan panjang, lebih panjang daripada Firsa tentunya. Yeah. 3 bulan kemarin, jadi habis di appoint bulan Maret, bulan April, antara itu mulai intensitas persiapan, latih fisik, fitness, semuanya, persiapan public speaking, persiapan baju, wardrobe bersama tim elemen juga waktu itu. Ya itu 3 bulan akhirnya membawakan hasil yang cukup sangat-sangat memuaskan bagi saya dan juga tim elemen. Dapetin top 10 dan juga kebetulan kita tuh kawin gelar ke sebagai Mister dan Miss Asia, Supranational Asia tahun ini. Ya, jadi dua-duanya wakil Indonesia ini dapat penghargaan yang ini ya, sama ya. Sama. Miss dan juga Mister Supranational Asia and Oceania 2025. Benar. Balik lagi ke Via. Via pada saat di sana, apa sih challenge yang paling susah? Mungkin dari catwalk-nya atau public speaking-nya atau interview-nya atau apa? Sebenarnya sama aja sih kayak di Putri Indonesia. Di Putri Indonesia kita pasti ada materi, pembekalan, terus ada di interview juga, ada challenge apa kayak gitu. Jadi kurang lebih sebenarnya sama. Dan kalau ditanya yang paling susah apa, semuanya susah gitu kan. Apalagi maintain energi dan juga mental kita di sana itu sih yang terpenting. Karena kalau menurut aku pribadi, kalau kita kompetisi di pageantry, yang paling harus siap itu mentalnya sih. Mentalnya ya, benar mentalnya. Ya, karena banyak hal yang harus dilakukan di sana, mulai dari interview, catwalk, sampai sosialisasi, bahkan itu kan kadang bagian part of penilaian juga that's ya. true. Itu ada juri-juri, hidden jurinya gitu ya. Juri bayangan. Juri bayangan yang selalu menilai keseharian mereka. Tapi sebelum melanjut ke Afif lagi, saya mau ingetin pemirsa nih, karena dialognya nanti pemirsa itu bisa berpartisipasi, mau nanya apa sama mereka berdua. Nah, ini ada QR yang Anda bisa scan di sana. Jadi nanti akan langsung masuk ke sosmednya Metro TV. Di situ akan ada foto mereka dan juga nanti
pemirsa Metro TV bisa tanya, apa sih pengalaman mereka pada saat mengikuti ajang Miss dan juga Mr. Supranational 2025. Jadi jangan lupa untuk di-scan dan langsung tanya-tanya sama mereka ya. Nah, berikutnya mau ke Afif lagi. Kalau Afif, apa Afif? Persiapan atau challenge apa yang paling susah pada saat di kompetisi Mr. Supranational kemarin? Satu pasti bahasa ya. Why bahasa? Karena bahasa Inggris kan bukan bahasa ibu kita ya kan. Jadi gimana caranya apa yang kita sampaikan itu bisa dimengerti oleh orang lain. Dan di sana tuh nggak banyak juga orang bisa bahasa Inggris sebenarnya. Jadi kita sama-sama paham pakai bahasa isyarat sebenarnya, bahasa isyarat terutama ke orang-orang Latin ya, Amerika Latin yang dia nggak bisa bahasa Inggris, cuma bisa bahasa Spanyol dan lain-lain. Ya, European juga kan? European nggak terlalu banyak juga bisa bahasa Inggris sebenarnya. Jadi tapi ya udah kayak sama-sama ngerti aja sebenarnya. Kayak agak ada bahasa isyaratnya sedikit lah sebenarnya. Tapi catwalk gitu-gitu atau pada saat interview itu jadi masalah nggak pada saat itu? Jadi struggling yang agak effortnya agak lebih nggak pada saat itu? To be honest enggak sih, alhamdulillah. Karena udah dipersiapkan bersama tim juga secara matang kemarin. Nah, dipersiapkan. Intinya kan semuanya adalah persiapannya harus secara matang gitu ya. Tapi aside of the competition sendiri, kalau Via kemarin kan pada saat di sana kan pasti banyak sekali wanita-wanita cantik dari berbagai negara. Betul. Ini pertanyaan yang selalu saya tanyakan ke setiap pelaku pageant yang datang ke sini. Gimana kamu bonding sama teman-teman dari sana dan apa sih yang mereka impresinya ketika mereka mendengar nama Indonesia, melihat kamu dari Indonesia, mungkin dari busana yang kamu kenakan, apa impresi mereka soal kamu dan Indonesia? Oke, jadi itu sempat viral juga sebenarnya di sosial media. Tahu duluan sih. Kenapa tuh viral? Boleh ceritain. Jadi emang aku ini anaknya nasionalismenya cukup tinggi gitu, dan aku orangnya Indonesia banget gitu. Nah, waktu pertama kali datang kita arrival, itu aku langsung pakai baju yang ada wastranya, nuansa Indonesianya gitu waktu itu. Jadi mereka udah notice duluan kayak selalu mereka bilang suka sama bajunya. Terus waktu di bus, nah itu kita kelaparan. Ya, jadi kelaparan. Terus aku itu inget, aku bawa cemilan namanya peyek ya. Peyek gitu kayak keripik gitu. Dan ya udahlah aku mau makan gitu kan. Aku mau keluar. Cuman yang lainnya kelaparan, ya udahlah aku menawarkan, ada yang mau nyoba nggak? Ini snack dari Indonesia loh. Asli dari Indonesia. Aku bawa gitu. Terus habis itu mereka nyoba dan ternyata habis ludes ya di situ. Doyan pada saat doyan jadi ternyata mereka itu doyan juga gitu. Terus kayak besokannya aku bawa snack lagi namanya pang-pang. Nah, itu juga habis juga gitu. Aku bawa sambal, aku bawa kentang Mustafa, aku bawa nasi, semuanya di sana itu suka gitu. Jadi makanan itu aku bagi-bagi aja gitu. Dan mereka akhirnya kenal aku itu ya Indonesia Via yang suka bagi-bagi makanan dan sangat bangga terhadap baju-baju yang dipakai gitu. Jadi bukan cuma Miss Supranational Indonesia tapi juga Miss Culinary Indonesia kayaknya pada waktu ke sana ya. Kalau Afif sendiri apa Afif? Gimana cara kamu waktu itu untuk bisa memperkenalkan Indonesia dalam lingkungan pertemanan? Ya kalau di panggung udahlah pasti kamu jelasin advokasi dan segala macam. Tapi pada saat di keseharian di karantina, gimana nih biar orang-orang tahu ini Indonesia loh, ini tuh dari Indonesia tuh gimana? Dari bajunya sebenarnya kan. Jadi dari hari pertama kalau Via kemarin pakai batik ya, Via. Kalau saya itu pakai tenun warna hijau. Tapi lupa tenun itu dari mana. Lupa saya sama Kak Didit. Jadi dari baju dari hari pertama sampai hari akhir tuh pasti bajunya tuh udah keset. Nah itu tuh ya, kayak baju yang kamu pakai itu ya. Yes, ini salah satunya baju yang saya lagi pakai juga, baju dalamannya. Jadi kontestan Indonesia tuh udah sangat terkenal dengan persiapan outfitnya yang sangat-sangat matang, terus kayak colorful juga karena nggak cuma baju hitam, putih, abu-abu, tapi kayak ada warna hijau, ungu. Jadi kayak mereka tuh udah tahu, Indonesia tuh pasti selalu outstanding dari sisi outfit. Gitu sih Kak. Itu ya. Jadi dari outfit dan juga dari makanan, bahkan diplomasi kebudayaan itu tuh bisa terjadi loh. Bener. Di sana di ajang seprestisius Miss dan juga Miss Supranational. Tapi balik lagi ke Via. Via pada saat kompetisi, kan kalau sebelum kompetisi pasti udah ngeker-ngeker dong. Wah ini nih apa namanya saingan-saingan aku gitu-gitu kan. Nah kamu tuh sebelum kompetisi udah kenalan sama mereka atau semuanya tuh dimulai pada saat pada saat kompetisi terus udah mulai ngeker-ngeker. Ini kayaknya ini prediksi top segini deh, ini top segini. Pada saat kompetisi tuh udah kayak gitu nggak sih? Jadi kita kan biasa lah ya di pageantry itu ada hot pick kan. Nah, jadi itu udah kelihatan tuh sebenarnya di hot pick siapa-siapa aja nih yang masuk terus di hot pick sebelum arrival bahkan. Nah, terus juga kalau untuk kontak-kontak sama finalis ada beberapa lewat DM dulu gitu. Tapi nggak semuanya ya, cuma beberapa aja. Dan akhirnya juga
pas sampai sana kenal bonding sama mereka juga baik-baik semua dan kita jadi bondingnya lebih ini sih gampang sih. Terus yang sebelumnya di DM akhirnya bisa ketemu itu rasanya kayak excited gitu loh. Excited semua ya jadi kayak gak sabar gitu. Selama ini cuma kontekan lewat DM terus akhirnya ketemu langsung, ngobrol langsung jadi lebih seru aja. Jadi lebih seru ya. Nah kalau Afif sendiri gimana waktu itu? Apakah juga udah screening? Wah ini kayaknya competition nih. Ini saingan terberat nih. Udah kayak gitu belum? Screening udah, karena hot pick PL itu kan langsung cepet ya? Cepet banget Kak. Cepet banget, dan selalu ada sekitar 5 orang yang selalu ada di top 5 hot pick lah istilahnya kan. Jadi itu udah dikeker duluan tuh sebelum berangkat, kira-kira bisa nih jadi temen. Sebenarnya itu bukan jadi saingan. Kita tahu hot pick itu jadi salah satu cara kita untuk oke, gue harus berteman sama dia, at least tuh bisa belajar lah at least ya kayak. Cuman ya itu untuk beberapa orang sebelum karantina mulai itu udah mulai chat-chatan sebenarnya, terutama yang bagian orang-orang Asia ya. Udah mulai kayak gimana persiapannya, kesehatannya gimana, jaga-jaga kesehatan. Jadi kayak kita tuh secara nggak langsung saling menyemangati sih Kak sebenarnya. Oh, sharing is caring kalau gitu ya. Sharing Berarti is caring, of course. nggak ada tuh yang namanya kompetisinya sikut-sikutan. Gitu tuh nggak ada ya. Semua tuh make friendship kalau di sana ya. Ya bener. Nah nanti pemirsa ini perbincangannya makin seru. Kayaknya kalau cuma bincang-bincang doang tuh nggak seru. Nanti ada games, ada juga kemudian ada pertanyaan-pertanyaan yang bisa kalian tanyakan. Nanti saya mau minta ajarin mereka gimana ya caranya bisa catwalk biar kayak Miss dan juga Mr. Supranational. Itu gimana? Tapi abis jeda berikut ini tetap bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Jadi pemirsa, wakil Indonesia Firsta Yufi Amarta Putri dan juga Mustanir Afif yang ikut dalam ajang kontes Miss dan Mr. Supranational 2025 yang diselenggarakan langsung dari Polandia. Mereka ini berhasil mengharumkan nama Indonesia. Dan kemenangan ganda ini menjadi bukti pengakuan global atas kualitas wakil Indonesia. Informasinya tunggu apa lagi bersama Kata Oma. Indonesia. Ajang Internasional Miss Supranational 2025 baru saja usai diselenggarakan pada 28 Juni lalu di Polandia. Perwakilan Indonesia yaitu Firsta Yufi Amarta Putri terpilih sebagai Miss Supranational Asia dan Oceania tahun 2025. Penampilannya di ajang Miss Supranational 2025 berhasil mencuri perhatian, terutama saat tampil di babak preliminary evaluation dan Supra Talent Show. Yang menarik saat babak Supra Talent Show, Firsta membawakan tarian tradisional Banyuwangi, tari jaripah dan menyanyikan lagu Rek Ayo Rek dalam panggung dunia bergengsi tersebut. Firsta Yufi Amarta Putri merupakan wanita kelahiran Banyuwangi, Jawa Timur pada 1 Maret 2001. Firsta juga dikenal sebagai aktivis perempuan melalui kampanye First Step Forward. Ia aktif mengedukasi isu kesehatan mental dan pemberdayaan remaja pada perempuan. Selain Firsta, nama Mustanir Afif kembali menggaung di pentas dunia setelah sukses mengharumkan nama Indonesia di ajang Mr. Supranational 2025 yang digelar di Polandia. Tak tanggung-tanggung, Afif memboyong 4 penghargaan prestisius sekaligus, yakni Top 10 Mr. Supranational 2025, Winner of Mr. Supranational Asia 2025, Winner of the Ground Up Project, dan Top 10 Supra Model of the Year. Afif berhasil tampil memukau mewakili Indonesia bersaing dengan 38 finalis dari berbagai negara. Selain titel Asia, Afif juga dianugerahi penghargaan From the Ground Up Initiative Winner. Penghargaan ini diberikan kepada kontestan yang menunjukkan komitmen nyata dalam proyek sosial berkelanjutan. Kemenangan ganda dalam ajang Miss Supranational 2025 dan Mr. Supranational 2025 menjadi bukti pengakuan global atas kualitas wakil Indonesia. Tim Liputan, Metro TV. Ya pemirsa, surprisingly ini di Instagramnya Metro TV udah banyak banget nih yang nanya-nanya sama mereka. Ini kepo-keponya sama mereka berdua udah baik banget nih. Oke, kita akan mulai dari, saya pilihnya random ya pemirsa ya. Ada Dika Bais. Semoga ini Mas Dika Bais lagi nonton ya. Miss Supranational Asia dan Oceania dan Mr. Supranational Asia. Jadi sama-sama nih. Oh ini komen, bukan pertanyaan. Ada yang nanya, dia komen lagi di bawahnya, sorry, Mas Dika Bais. Pertanyaannya, katanya kalian sempat sakit di Polandia ya. Gimana sih cara kalian bangkit dan bisa meraih prestasi di sana? Via, emang pernah sakit apa tuh waktu itu di sana waktu kompetisi? Oke, jadi di ending sih, sebelum ending 1 minggu sebelum kalau nggak salah, apa pas prelim ya? Prelim ya, waktu prelim. Jadi tiba-tiba malamnya itu kayak migrain gitu. Terus badan nggak enak, ya pokoknya nggak enak badan lah. Terus
ke bawah sampai beberapa hari menjelang grand final gitu. Tapi pas waktu itu sih karena memang kita nggak bawa nama sendiri ya, kita bawa nama Indonesia. Jadi pas tampil tuh pikirannya udah hilang aja gitu, migrainnya, sakitnya sama kayak tiba-tiba hilang gitu. Karena fokus kayak kompetisinya iya, ya. semangat juga kan, excited juga. Jadi ya udah hilang. Tapi kalau udah selesai tuh turun panggung kerasa lagi. Langsung lemes lagi ya. Langsung lemes lagi kayak gitu sih. Adrenalinnya tuh kepacu kalau udah panggung gitu ya. bener. Itulah mengalahkan rasa sakitnya. Dan katanya sakitnya barengan ya, maaf, di periode yang sama. Itu sakit apaan juga, Viv? Sama nggak enak badan juga? Gak enak badan, awal mulanya tuh gara-gara radang tenggorokan. Nah dari radang kan udah muncul tuh kemana-mana kan Kak. Iya. Demam, terus kayak flu, udah semua batuk tuh udah dapat semua deh. Cuman karena Supra nih nggak dilakuin tiap tahun ya. Kayak once in a lifetime experience, ya udah have fun go mad aja sebenarnya. Bener. Jadi kayak ya udah mindsetnya ilangin dulu deh, lupain dulu sakitnya, fokus aja dulu rehearsal, fokus dulu semua prelim, fokus semua sesi. Soalnya kebetulan pas sakit itu juga mau ada deep interview kan. Ya udah disingkirin dulu deh pikiran-pikiran sakit itu. Dan itu ke bawah juga. Jadi kayak berasa sehat aja sebenarnya. Ya, Padahal jadinya setelah itu Lagi. sampai lagi, Kalau di kamar lepas lagi gitu, diem lagi. Jadi mereka udah sakit juga nih ternyata pemirsa, tapi ternyata mereka bisa mengalahkan rasa sakitnya dan bisa menampilkan yang terbaik sampai dapat hasilnya nih. Sama nih, Miss dan juga Mr. Supranational Asia and Oceania. Nah, pertanyaan berikutnya lagi. Ini pertanyaan yang agak spicy nih dan saya setuju nih sama pertanyaannya. Putri_Semesta, siapa kontestan yang jadi saingan terberat waktu kompetisi dan gimana strategi biar tetap optimis sama kemampuan sendiri? Kalau Via, siapa tuh yang paling berat waktu itu? Yang paling berat ya? Sebenarnya ini bisa dibilang bukan berat sih, lebih ke aku suka aja sama personality-nya, aku suka sama how she bring herself gitu. Aku suka sama Curaçao. Sama Curaçao. Iya. Dia top berapa waktu kemarin? Dia top 5, Top five. second runner up kalau nggak salah. Nah, dia emang dari personality, dari look, dia cakep ya kan. Terus dia juga pinter banget. Terus dia juga personality-nya bubbly. Jadi aku suka aja gitu. Jadi nggak nganggap saingan terberat, tapi aku suka malah admire her juga gitu loh. Dan kamu temenan banget sama dia? Iya, temenan juga. Iya. Aku sebenarnya ini ada utang Indomie nih sebenarnya. Ada utang mie instan. Nanti kamu harus kirim ke dia ya. Nanti ditagih loh soalnya ya kan. Takut banget nih. Itulah Miss Curaçao. Kalau Afif siapa? Mister mana yang paling, wah ini kayaknya saingan terberat nih? Itu yang top 3 yang kemarin menang. France. Curaçao juga, sama Meksiko. Jadi mereka itu sebenarnya dari view bawah pun udah ketara Kak. Udah ketara kayak ini kayak bakal top 5 nih. Dan karena mereka juga secara relasi ke semua kontestan juga sangat-sangat baik. Mereka tipikal bukan yang kayak showing off terlalu banyak. Tapi mereka walk the talk aja Kak sebenarnya. Oke, jadi emang dari segi aura, dari segi performance selama karantina itu udah kelihatan dari Iya, udah mereka kelihatan ya? banget. Jadi kayak ya udah saingan tapi kayak gimana caranya bisa jadi temen. Nah, dan itu terbukti ternyata mereka they made it gitu They kan made ke it, top iya. 3 gitu ya. Oke, pertanyaan berikutnya. Ini dari Dwi Nugrahari. What is something most people don't know about you? Apa ini yang orang paling nggak tahu banyak? Kalau di medsos kan kalian pasti sharing banyak hal kan pribadi kalian. Tapi yang orang tuh kira-kira nggak tahu soal Via tuh apa kira-kira? Via tuh apa gitu? Jadi kalau misal aku tuh bisa mengingat letak tulisanku. Hah? Gimana tuh Iya, maksudnya? jadi misal aku nulis nih di paper. Nah, aku tuh bisa inget tulisanku itu di mana. Jadi aku kayak gampang remind something gitu loh. Pengingat ya, good Iya. memorize ya berarti ya. Dari letak tulisan itu. Wow, Jadi aku wow. bisa inget tulisannya apa gitu. Wow, itu cerdas loh punya kemampuan kayak gitu loh. Kalau Afif apa nih yang orang tuh nggak pernah tahu soal Afif? Kayaknya udah kebongkar semua deh ya. Kayaknya udah kebongkar semua deh selama karantina, selama proses itu udah kebongkar semua deh. Tsunami oke udah tahu kan semuanya. Terus kayak saya tuh ini apa namanya? Apa tuh? Agak imbalance kiri kanan. Jadi kecil tangan kiri sama tangan kanan tuh nggak bisa sejajar itu doang. Oh itu ya. Itu sih itu secara fisikal ya, tapi secara emosi ya orang udah pada tahu sih kalau aku tuh lumayan introvert, jadi Agak introvert anaknya ya. pas Supra kan nggak boleh kan, kita berada di panggung harus tunjukin sisi ekstrovert, jadi gimana Itulah. caranya melawan itu semua. Nah itu dia ya, itulah hal-hal yang mungkin sekarang yang tadinya nggak tahu jadi tahu nih pemirsa di Selamat Pagi Indonesia. Untuk menutup dialog kali ini, saya mau ajak mereka untuk ngajarin saya catwalk untuk menutup kali ini sekalian opening number. Ayo Via dan juga Afif boleh berdiri.
Kita boleh nih dari sini, terus nanti sampai depan beberapa langkah. Mungkin dari Via dulu sekalian opening number gimana tuh? Ajarin biar saya juga bisa. Kayak gitu. Oke. Silakan Via. Langsung ke situ. Langsung ke tengah, langsung opening number Via. Silakan. Oke. Sugeng Enjing, Firsta Yuvi Amarta Putri, Indonesia. Tepuk tangan dong yang ada di sini. Keren. Kalau Afif silakan Afif. Habis ini Afif ya. Oke. Kayak kemarin ya berarti ya. Kayak kemarin berarti ya. Pahaba apa kabar? I'm Mustarin Afif from Indonesia. Wah, tepuk tangan lagi dong buat Afif dong. Wah, keren ya. Kalau gitu aku closing menutup dialog kali ini dengan fashion show juga. Semoga ini diterima sama pageant lovers Indonesia. Kalau gitu saya maju. Good morning everyone, I'm Jason Sambo from Indonesia. Tetaplah bersama kami pemirsa di Selamat Pagi Indonesia. Thank you, Via. Thank you, Afif. Sukses ya kalian ya. Dadah dulu dong buat itu, pageant lovers. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.